materi tentang arus listrik searah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kamu bisa memahami tentang pengukuran arus dan tegangan listrik serta menganalisis hukum Ohm melalui model PBL dan metode percobaan. Ibu tanya dulu nih, di rumahnya sudah punya listrik? Ya. Di rumah kita itu listrik apa yang mengalir? Yana, di rumah Yana arus listrik yang mengalir arus listrik apa? Arus listrik DC, Bu. Ada lagi? Ya, Rara. Iya, betul Rara ya. Dari mana sumbernya? Arus listrik di rumah kita. Oke. Pernah nggak kamu menghubungkan kabel ke baterai, terus kamu pegang kutubnya, apa yang terasa? Panas. Ya. Kenapa panas? Karena ada beda potensial. Yang dijawab Fikri tadi udah benar ya, karena ada beda potensial ya. Ada? Iya, ada arus mengalirkan. Dari gambar ini, apa yang bisa menganalisa? Rangkaiannya, Bu. Ya, Fikri. Rangkaian seri. Saya, Bu. Ya, Nurul. Di bagian kanan paling bawah itu ada baterai yang menjadi sumber dari arus listriknya. Terus di paling kiri, pojok kiri itu ada saklar untuk menghubungkan arus listrik dari sumbernya, dan selanjutnya yang paling atas itu ada lampu untuk melihat bagaimana arus listrik itu bekerja. Berarti saklarnya bagaimana di situ? Terbuka. Ada nggak arusnya? Ya. Berarti rangkaian itu arusnya tidak ada. Jadi lampunya tidak. Oke, lanjut. Arus mengalir. Karena ada apa arus mengalir? Karena adanya perbedaan potensial atau tegangan. Iya, karena ada beda potensial ya. Oke, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu arus? Dari sini arus kita akan muatkan yang terdapat dalam satu rangkaian pernah adanya tegangan listrik. Sekarang permasalahannya, ya, kita akan mengukur arus dan tegangan. Ya, ini masalahnya yang akan kamu lakukan nanti, mengukur arus dan tegangan dan menganalisis hukum Ohm, hubungan tegangan dan arus. Nah, sekarang mau tanya dulu untuk alat ukur arus. Ya. Alat ukur tegangan. Nah, bagaimana cara membaca alat ukur? Nah, perhatikan, ini batas maksimum alat ukur. Ini batas minimum ya. Ini skalanya. Cara membaca, angka pengukuran berarti jarum yang ditunjuk dibagi batas skala maksimum dikali batas ukur maksimumnya, berarti di sini dikali 5. Nah, berdasarkan gambar ini berarti 2,5 dibagi 3 dikali 5. Oke, paham ya? Cara memasang rangkaiannya. Untuk mengukur tegangan disusun apa dengan rangkaian voltmeternya? Nih, coba lihat ini. Paralel. Paralel. Oke, kalau ampere meter? Iya. Oke. Nah, sekarang kamu sudah duduk berkelompok ya. LKPD-nya Ibu bagikan kelompok 2 ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Ibu kenalkan dulu alatnya ya. LKPD-nya dibuka. Ini namanya catu dayang. Ini adalah resistornya, hambatan geser. Ini bisa digeser-geser ya. Ini nilainya 10. Kalau ini skalanya di sini 1,
berarti 1 kali 10, 10 ohm. Kalau ini kamu geser 2, berarti 2 kali 10, 20 ohm. Ini basic meter. Basic meter disediakan 2, berarti untuk mengukur tegangan, pindahkan ke V. Mengukur arus, pindahkan ke A. Nah, hati-hati di sini batas ukur. Lihat tabel 1. Kamu memakai hambatan 10 ohm. Ya. Tegangan kamu bedakan. Pertama 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt. Oke. Nah, batas ukurnya kalau kamu memakai 3 volt, ambil batas ukur 10 volt. 3, 9, 6, ambil batas ukur maksimum 10 volt. Ya. Kalau kamu pakai 12 volt, batas ukur maksimum ambil yang 50 volt. Oke? Karena kalau di bawah itu kita ambil nanti tidak terbaca di alat. Alat juga akan rusak nanti. Oke? Nah, ini adalah tabel. Kasih waktu 25 menit. Oke? Silakan bekerja. Ya? Oke? Gak mau muter ya, Bu? Gak mau mutar? Iya, Bu. 12 habis ya? Masih, Bu. Oke? Silakan. Dia 1, 2, 3 lewat 24 sama 24 ampere ya, bagi 100 kali 10. Jarum yang ditunjuk per 11 skala maksimum dibagi kali 10 ya. 20. Bu, ini langsung ke tabel 2. Ya, langsung ke tabel 2. Tabel 1 sudah selesai? Sudah. Oke, langsung tabel 2. Ya, kalau hambatannya berbeda berarti digeser hambatannya. Apa yang tadi ya? 4,3. Tegang ada? Iya, 4,3. Udah. Sini. Oh, pertanyaannya ya. Ibu. Grafiknya dibuat. Terus jawab pertanyaannya. Bu, Ya. mau nanya, Bu. Dari Mencari paper ini apa, Bu? Rumusnya. per ampere kan, Bu? Ya, paper I sama dengan apa? 5 menit lagi. Siap-siap untuk presentasi. Benar, ini rumusnya Bu. Sama. Kan ini berarti ini ada aku buat antara tegang. Ini 2 21 23 saya 30 lagi. Tabel itu kamu buat grafik. Oh. Nah, tabelnya dibuat grafik. Ini, misalnya Bandingkan juga misalnya dengan hasil yang ada pada Peladi Bapak bahwa buat alat yang mengalir. lagi. kok unda. Oke, selesai. Belum dikit. 2 menit lagi ya, aku kasih waktu. Siap-siap. Siapa yang mau presentasi hasilnya ke depan? Yang lain nanti menanggapi. Ini upaya analisis. Nah, bagaimana hubungannya B dengan I? Ya. B dengan I bagaimana? Pada tabel 2 bagaimana? Misalnya. Siapa yang mau presentasi ke depan? Ayo, mau berapa? Kelompok 2. Siap kelompok 2? Ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ratika Tegahara dan teman saya kami akan mempresentasikan hasil kerja kami pada materi arus listrik searah. Yang semuanya dapat kami simpulkan dengan hasil yang ada pada tabel pada grafik pertama tabel 1
Jika hambatan tetap, tegangan bertambah, maka arus akan bertambah juga. Dan bila tegangan berkurang, maka arus juga berkurang. Di grafik tabel 2 adalah jika tegangan tetap, maka arus yang ada di dalam rangkaian tersebut menjadi berbanding terbalik dalam rangkaian tersebut. Namun jika hambatan bertambah, maka arus berkurang, dan jika hambatan berkurang, maka arus bertambah. Besar kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Jika suhu dijaga konsisten, dari pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa perbandingan antara tegangan dengan arus listrik disebut dengan hambatan. Secara sistematis, rumus hukum Ohm ada P sama dengan I kali R, I sama dengan V per R sama dengan F per I. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, kami ada yang ingin bertanya. Baik, Bisakah Anda menjelaskan bagaimana hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian Arus searah ada arus listrik yang nilainya tidak berubah, yang mempunyai nilai tetap atau konstan terhadap waktu. Bisa Anda jelaskan bagaimana proses terjadinya rangkaian arus searah tersebut? Sekian, terima kasih. Perkenalkan saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Firda. Arus arah tersebut terjadi karena adanya loncatan energi bebas yang meloncat dari daerah yang kelebihan elektron negatif ke daerah yang kekurangan elektron positif. Arah gerakan elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik sekali tergantung kondisi tertentu. hubungan tegangan dan kuat arus listrik adalah sebanding. Hubungan tegangan dengan arus itu sebanding jika penghantarnya atau suatu konstanta konstanta itulah nanti sebagai penghantarnya yang konstan. Jadi V sebanding dengan I. Semakin besar V-nya dan I semakin besar. Di dalam suatu penghantar V-nya kita naikkan jadi awalnya 3 volt, kita naikkan jadi 6 volt. Bagaimana kuat arusnya? Berapa kali lipat naiknya? Iya, 2 kali lipat. Kemudian yang tabel 2 itu hubungan kuat arus dengan hambatan. V-nya kita kasih tetap, ya. Kita kasih tetap. Berarti semakin besar hambatan yang diberikan, maka arus semakin kecil. Karena hambatan dengan arus berbanding terbalik. Bunyi hukum Ohm. Listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Iya. Berarti rumusnya apa? I sama dengan R. Iya. Kita kasih A+ untuk jangan nampak menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, Fikri. Dari berdasarkan bahwa besar arus yang ada dalam satu penghantar sebanding dengan beda potensial. Menggunakan rumus yaitu P sama dengan I dikali R atau I sama dengan V per R atau R sama dengan P per I. Sebelum kita menutup, kita proses dulu ya. Bawa akhir semua ya. Silakan buat nama kelas. Ya. Ibu mau bertanya dulu bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana dengan media? Apakah paham kamu? Paham sekali ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu Jumat tadi ya. Jumat dengan pembelajaran. Terus tugas kita halaman 32 nomor 1 sampai nomor 5 itu. Ibu pakai dulu ya. Silakan ditutup dengan membacakan doa. Berdoa dimulai. Doa